Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elemen pemanas praktek pemakaian listrik akan mempresentasikan materi terkait elemen pemanas dan salah satu contoh dari elemen pemanas yang akan disampaikan oleh Alfiana Mursyida dan saya sendiri Dahlia. Pada bagian pertama akan dijelaskan oleh Alfiana Mursyida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen pemanas. Elemen pemanas merupakan piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui proses Joule heating. Prinsip kerja elemen panas adalah arus listrik yang mengalir pada elemen menjumpai resistansinya, sehingga menghasilkan panas pada elemen. Persyaratan elemen pemanas antara lain, yang pertama, harus tahan lama pada suhu yang dikehendaki. Yang kedua, sifat mekanisnya harus kuat pada suhu yang dikehendaki. Yang ketiga, koefisien muai harus kecil, sehingga perubahan bentuk pada suhu yang dikehendaki tidak terlalu besar. Yang keempat, tahanan jenisnya harus tinggi. Yang kelima, koefisien suhunya harus kecil, sehingga arus kerjanya sedapat mungkin konstan. Selanjutnya itu penyampaian panas. Terdapat 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi, yaitu panas yang dibangkitkan langsung dihantar ke bagian pemakai melalui penghantar panas, contohnya setrika listrik. Yang kedua, konveksi, yaitu mengalirkan panas kepada pemakai melalui media udara atau zat lain, contohnya tungku listrik. Yang ketiga yaitu radiasi, yaitu menyampaikan panas dengan cara dipancarkan dari sumber panas ke pemakai panas, contohnya tungku listrik jenis radiasi. Contoh-contoh penerapan elemen panas pada kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama solder listrik, yang kedua setrika listrik, yang ketiga hard dryer, yang keempat ketel listrik, yang kelima microwave, yang keenam oven, yang ketujuh catukan rambut. Dan masuk ke dalam salah satu contoh penerapan elemen pemanas yaitu setrika listrik. Setrika diambil dari kata berbahasa Belanda yaitu strijkijzer yang memiliki arti besi. Setrika listrik adalah suatu alat listrik berdaya rendah yang dipanaskan dari sumber panas listrik dan digunakan untuk menghilangkan kerutan pada pakaian dan melicinkannya. Setrika listrik ditemukan oleh Henry Watt Selly pada tahun 1882. Terdapat 3 jenis setrika listrik, diantaranya yaitu setrika manual tanpa pengatur panas, yang kedua setrika otomatis dengan pengatur panas, yang ketiga setrika uap. Bagian-bagian setrika listrik. Dapat dilihat gambar setrika listrik. Bagian-bagian setrika listrik yaitu terdapat kabel, selektor switch, lampu indikator, heater atau elemen pemanas, termostat, alas setrika, pemberat setrika, tangkai pemegang, dan kap setrika. Bagian-bagian setrika listrik. Yang pertama yaitu elemen pemanas. Suatu elemen yang membangkitkan panas bila dialiri arus listrik. Dari elemen pemanas inilah sumber energi panas dibangkitkan. Elemen pemanas diletakkan antara besi pemberat dan alas setrika. Elemen pemanas yang biasa dipakai ada 2 macam. Yang pertama, elemen pemanas dari kawat nikrom yang dililitkan pada lembaran mika atau pipa yang dibentuk serupa dengan alas setrika agar panas yang dihasilkan bisa merata. Yang kedua, elemen pemanas dari kawat nikrom dililit spiral dan dimasukkan dalam selongsong atau pipa sebagai pelindungnya. Yang kedua yaitu kabel daya. Kabel daya berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas atau heater. Kabel daya ini terbuat dari kabel fleksibel dengan inti serabut, yang dibungkus dengan bahan isolasi kain, menjadikannya tetap lentur sehingga tidak mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Yang ketiga yaitu lampu indikator. Lampu ini digunakan sebagai tanda bahwa setrika telah tersambung dengan sumber tegangan atau tidaknya. Matinya lampu indikator juga menunjukkan bahwa setrika telah mencapai suhu maksimumnya. Yang keempat yaitu ada selektor switch, berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Yang kelima alas setrika, bagian setrika yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang disetrika. Alas setrika ini dibuat dari bahan anti karat seperti aluminium, agar tidak mudah kotor dan mengotori kain yang disetrika. Selanjutnya ada besi pemberat.
Pada setrika mode terbaru, tidak lagi dilengkapi dengan besi pemberat, karena objek yang disetrika sudah banyak yang menggunakan bahan sintesis dan lembut. Yang ketujuh ada tutup setrika dan gagang setrika. Tutup setrika berguna untuk melindungi bagian dalam setrika yang dialiri listrik terhadap sentuhan pemakai. Sedangkan pemegang setrika terbuat dari bahan tidak menghantarkan panas dan listrik. Yang kedelapan yaitu termostat dan pengatur panas. Termostat yaitu suatu alat yang dapat menghubungkan dan memutus rangkaian arus listrik secara otomatis berdasarkan perubahan suhunya. Prinsip kerja termostat yaitu, dalam keadaan normal, jalur bimetal menutup kontak. Setelah elemen pemanas menjadi panas pada suhu tertentu, jalur bimetal membengkok sehingga kontak membuka. Namun, setelah elemen pemanas setrika menjadi dingin sampai suhu tertentu, kontak menutup kembali karena bimetal kembali dalam keadaan semula. Selanjutnya yaitu pompa air dan tabung air. Dalam setrika yang menggunakan penyemprot uap air akan mempunyai tabung yang dilengkapi dengan pompa air, yang berfungsi untuk menyemprotkan air atau uap pada objek yang disetrika. Prinsip kerja setrika listrik. Yang pertama yaitu setrika tanpa pengatur panas. Setrika tanpa pengatur panas merupakan jenis setrika yang paling sederhana. Panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas tergantung dari daya listrik terpakai dan lama pemakaiannya. Semakin lama yang dipakai, maka semakin panas selama kabel daya masih tersambung dengan sumber tegangannya. Untuk menghindari panas lebih, rangkaian arus perlu segera diputuskan dengan cara mencabut tusuk kontak dari sumbernya. Setelah elemen pemanas tidak aktif, maka suhu akan turun. Yang kedua yaitu setrika listrik dengan pengatur panas atau setrika otomatis. Setrika ini bekerja akan lebih baik karena panas yang diperoleh menjadi stabil karena pemutusan dan penyambungan arus listrik dilakukan secara otomatis menurut pengaturan suhu yang dikehendaki. Selama tusuk kontak belum dicabut dari kotak kontaknya, pengaturan suhu dilakukan dengan saklar pilih yang dihubungkan dengan alat pengatur suhu dengan sebuah termostat. Prinsip kerja setrika otomatis adalah sebagai berikut. Mula-mula, setrika dihubungkan dengan sumber tegangan, kemudian tombol pengatur suhu ditempatkan pada kedudukan tertentu. Setelah setrika bekerja dan suhu telah melampaui batas suhu yang telah ditetapkan, termostat membuka kontaknya dan arus listrik tidak mengalir lagi. Apabila suhu telah diturunkan di bawah batas penetapannya, termostat akan menutup kontaknya dan setrika listrik akan bekerja lagi. Yang ketiga yaitu setrika listrik dengan uap. Pada prinsipnya, setrika listrik dengan penyemprot uap tidak jauh berbeda dengan setrika lainnya, kecuali ada tambahan ruang uap dan tempat persediaan air. Panas yang dihasilkan elemen pemanas di samping untuk meningkatkan panas pada salt plate juga mendidihkan air, sehingga uap dapat dilepas dari lubang-lubang dalam salt plate tersebut. Uap yang dihasilkan dapat mengurangi lipatan atau lekukan objek. Selanjutnya yaitu perawatan setrika listrik. Yang pertama, baca buku petunjuk penggunaan setrika. Kedua, posisikan saklar atau pengatur suhu setrika pada posisi 0 saat setrika akan dimatikan atau tidak digunakan. Ketiga, setelah selesai digunakan, lipat kabel dengan rapi. Keempat, jauhkan dari benda yang terbuat dari plastik saat alat setrika masih panas. Kelima, hindari menyetrika pada bagian-bagian benda yang keras pada setrika, agar alat setrika tidak tergores. Keenam, bersihkan alat setrika dari kerak yang menghambat panas dan menggunakan kain yang dibasahi air dingin atau dengan menggunakan amplas halus. Selanjutnya yaitu kerusakan dan perbaikan yang mungkin terjadi pada bagian setrika listrik. Ada beberapa bagian dari setrika listrik yang mudah rusak karena pemakaian, antara lain yaitu elemen pemanas. Kerusakan pada elemen pemanas terjadi karena pemakaian yang berlebihan. Ini sering terjadi pada setrika tanpa pengatur. Dan isolasi elemen rusak sehingga terjadi hubung singkat. Perbaikan pada elemen pemanas sebaiknya diganti dengan elemen yang baru. Selanjutnya yaitu ada kerusakan pada termostat. Kerusakan pada termostat mengakibatkan fungsi kontrolnya tidak bekerja, dikarenakan pemakaian tidak mengikuti petunjuk, dan tidak dapat mengalirkan arus listrik pada elemen pemanas, sehingga terjadi panas yang berlebih atau panas yang kurang.
Perbaikannya dengan mengatur kembali atau gosok dengan amplas kedua lempengan yang saling menempel tersebut, agar aliran arus listrik jadi normal kembali. Selanjutnya yaitu kabel tenaga. Kerusakan pada kabel tenaga ini bisa terjadi karena kabel memang telah tua atau lama digunakan. Dan selanjutnya, kabel sering terpuntir waktu pemakaian. Salah satu atau kedua kawatnya terputus. Perbaikan sebaiknya dilakukan dengan penggantian kabel yang baru. Kerusakan selanjutnya yaitu memperbaiki setrika yang terlalu panas. Untuk masalah setrika yang terlalu panas ini biasa terjadi pada termostat, di mana pengatur suhu pada setrika tersebut terlalu menekan pada bagian lempengan, sehingga lempengan sulit untuk memutuskan hubungan karena tekanan yang diberikan oleh pengatur suhu lebih kuat. Solusinya yaitu dengan melonggarkan sampai dirasa tekanan sudah cukup bagus dan normal kembali dengan memutarkan baut yang berada di atasnya. Selanjutnya yaitu setrika yang memiliki kebocoran arus listrik pada alasnya atau setrika nyentrum. Masalah seperti ini biasanya terdapat pada bagian kabel atau komponen yang terkelupas dan menempel pada bagian alas setrika. Untuk mengatasinya yaitu dengan cara mencari letak kebocoran arus lalu diperbaiki dengan cara memperbaiki isolasi pada bagian-bagian yang dirasa bermasalah. Kerusakan juga dapat ditimbulkan dari elemen pemanas yang memiliki isolasi yang sudah jelek, sehingga listrik menempel pada bagian alas setrika dan mengakibatkan setruman. Selanjutnya yaitu setrika yang tidak dapat melicinkan baju. Setrika yang tidak dapat melicinkan baju ini maksudnya adalah bagian alas setrika yang kasar dan tidak dapat melicinkan baju. Namun hal ini biasa dilakukan untuk mengatasinya dengan menyetrika daun pisang sampai setrika tersebut kembali licin. Yang terakhir yaitu lampu indikator tidak menyala. Hal ini disebabkan karena lampu indikator putus atau rusak, dan kawat penghubung putus atau resistornya putus atau rusak. Lakukan penggantian pada lampu atau resistor yang rusak dan pastikan kawat terhubung dengan baik dan kuat pada baut terminal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.